Ikhwani rahimakumullah, sekarang lanjut pelajaran kita di dalam kitab Al-Aqaidud Diniyah di dalam juz yang kedua. Sekarang kita masuk di dalam pelajaran yang pertama di dalam kitab Al-Aqaidud Diniyah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu ad-darsul awal di dalam menerangkan tentang rukunnya agama. Jadi kalau kemarin kan kita ngebahas tentang rukun iman sama rukun Islam. Nah, sekarang karena kitabnya udah jilid 2 atau juz yang kedua, maka ada tambahannya sekarang. Sekarang tambahannya di sini adalah kam arkanuddin. Ada berapa rukun-rukun agama? Jadi sekarang pembahasannya kam arkanuddin. Ada berapa rukun-rukunnya agama? Jadi rukun ini adalah tiang. Rukun ini adalah pondasi. Jadi maknanya ada berapa pondasi-pondasi di dalam beragama. Agama nggak bisa diri sendiri, mesti ada pondasi-pondasinya. Ketika kita bilang anak Islam, saya ini beragama Islam, maka ente mesti punya pondasi-pondasi di dalam Islam. Nggak bisa dikatakan Islam kalau ente nggak punya pondasinya. Jadi ente mesti punya pondasi ketika di dalam beragama. Nah, di sini ditanya ada berapa rukun-rukun agama? Arkanuddini, rukun-rukun agama salah satu ada tiga. Rukun-rukun agama itu ada 3. Kalau ente mengaku muslim, beragama Islam, maka wajib ini 3 ada di dalam keyakinan ente. Yang pertama adalah al-Islam. Ente mau beragama, kalau ente mau beragama, yang wajib yang pertama ente sekarang meluk agama Islam. Jadi rukun di dalam beragama ada 3. Yang pertama adalah Islam. Jadi ente mengucap 2 kalimat syahadat, baru nanti ente masuk di dalam naungan agama Islam. Tanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Jangan terkecoh dengan pertanyaan. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun agama ada 3. Jangan terkecoh. Rukun iman ditanya rukun iman, jawabnya ada 5 lagi loh. Rukun Islam ada 6. Dibolak-balik, hati-hati. Jadi yang pertama di dalam pondasi agama itu adalah Islam. Yang 5 ini adalah pondasi kita di dalam beragama. Islam dulu masuk kategori Islam. Di dalam di bawah Islam nanti ada yang namanya rukun Islam. Nah, Islam ini rukun Islamnya ada 5. Rukun Islamnya ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari 2 kalimat syahadat tadi lahirlah ilmu, namanya ilmu tauhid. Dari 2 kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lahirlah namanya ilmu tauhid. Lahir namanya ilmu tauhid. Ilmu cara mengesahkan Allah, cara bagaimana tahu sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu
Mengucap 2 kalimat syahadat, terus lagi sholat, zakat, puasa, pergi haji dan lainnya, lahirlah di situ namanya ilmu fikih. Dari 2 sampai 5 maka lahirlah ilmu fikih. Dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah di sini keluar namanya ilmu tauhid. Dari 2 sampai 5 lahirlah yang namanya ilmu fikih. Salat, hal yang membatalkan salat, wudu, apalagi batalin rukunnya sholat, syaratnya sholat, segala macam yang berkaitan dengan sholat. Terus lagi apa? Puasa, hal yang membatalkan puasa, wajib puasa bagi siapa aja, syarat sahnya siapa aja. Dan lagi apa? Zakat, ada berapa harta yang diwajibkan di dalam zakat, syaratnya apa aja, siapa aja yang wajib zakat. Pergi haji begitu juga. Nah, maka lahirlah dari 2 sampai 5 itu namanya ilmu fikih. Dari 1 yaitu ilmu tauhid. Dari 2 kalimat syahadat lahir yang namanya ilmu tauhid. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Dari rukun agama yang kedua adalah iman. Kita beragama wajib kita beriman dari apa yang kita percayai. Ente agamanya Islam, otomatis sekarang ente wajib yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma lo masuk Islam, cuma ente gak yakin adanya Allah. Ini kan bukan hanya sekedar beragama, tapi kita mesti percaya, mesti yakin, mesti percaya, mesti yakin. Kalau kita nggak yakin di dalam beragama, berarti kita belum bisa dikategorikan minal muslimin atau minal mu'minin, nggak bisa. Jadi konsekuensinya ketika kita beragama kita mesti yakin. Misalkan kita muslim, kita mesti yakin adanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar muslim juga mereka punya keyakinan sendiri bahwa mereka punya Tuhan masing-masing. Makanya mereka masuk ke dalam agamanya masing-masing. Kalau kita yakin Tuhan kita adalah Allah, kita yakin Allah kita ada, bagaimana kita menyembah tapi Tuhan ini nggak ada? Jadi di dalam yang kedua dari rukun beragama adalah iman. Nah, dari sini lahir namanya rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, terus sampai takdir baik, sampai takdir buruk. Nah, terus yang ketiga adalah wal ihsan. Ihsan. Rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini kalau kita artiin adalah kebaikan. Kalau kita definisikan, ihsan ini adalah kebaikan. Apa makna ihsan? Ihsan adalah an ta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah an ta'budullaha, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan anta'budullah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Jadi di dalam beribadah kita mesti seakan-akan kita melihat kepada Allah. Maksudnya gimana? Kita hadirkan dengan khusyuk. Kalau kita kerja ada bos kita, otomatis kerjaan kita juga lebih apa? Lebih rapi, lebih hati-hati, lebih bagus, lebih cepat.
Cuma bos kita meleng aja. Ya. Beda kerja di depan bos sama di belakang bos beda. Siapapun dia kalau udah di depan bos kerjanya semangat, ngajin, pengen dinilai, pengen dibilang bagus, pengen dibilang ini. Cuma ketika di belakang bos santai, nyapunya juga biasanya satu ruangan. Kalau ada bos setengah jam, nggak ada bos bisa berjam-jam. Nyapu dikit, nyantai dulu, lihat WA lagi, buka IG dulu, ya kan, terus nyapu lagi, duduk dulu, sebatang dulu, nyapu lagi, santai. Ya kan kita nggak ada bos, semua kita juga begitu. Kayak lo duduk di depan guru sama di belakang guru kan beda cara duduk kita. Santai. Cuma kalau depan guru rada tegang. Nah ini mah hal wajar. Nah, jadi ihsan itu adalah anta'budullaha, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah seakan-akan engkau melihat kepada Allah, kita nggak bisa melihat sama Allah. Berarti kita ambil makna yang kedua, fa in lam yakun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat kepada Allah, fa innahu yaraka. Kalau engkau nggak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat kepada engkau. Maksudnya kalau lu lagi ibadah, ingat nggak ada orang kek, tetap ada Allah. Lu mau sholat nih, seakan-akan sebelum sholat gini, seakan-akan gue lihat Allah, gue lagi melihat kepada Allah. Tapi mustahil. Oh, berarti sekarang Allah yang melihat kepada saya. Beda lo kalau sholat seakan-akan yakin Allah melihat kepada engkau, sama ente nggak ngeyakinin begitu, sholat itu jadi beda. Ini kalau melihat pada Allah kan Allah, hati kita, itu Allah melihat kita. Kalau dalam pengawasan Allah dilihat sama Allah, berarti kan kita sekarang mesti kasih juga yang terbaik. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini nih mesti kita tanamkan. Jadi ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Jika engkau tidak melihat kepada Allah, maka yakinkan Allah melihat kepada engkau. Jadi itu makna dari ihsan. Itu makna dari ihsan. Jadi rukun agama ada berapa? Ada 3. Yang pertama Islam. Yang kedua Iman. Yang ketiga ihsan. Nah, terus sekarang kita bahas satu lagi. Sekarang setelah kita tahu rukun agama, maka kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Lo kebayang nggak dipikir kita Islam tahunan baru ditanya sekarang? Lo Islam berapa tahun deh? Tapi timbul pertanyaan, apa sih Islam? Iya, gue mau ngomong apa ya? Islam agama gua, betul nggak? Islam agama gua. Islam agama gua, udah kita tahunya begitu. Mahwal Islam, Islam ya agama gua. Cuma ente ketika ditanya mahwal Islam, apa itu Islam? Langsung bingung gitu. Mahwal Islam, apa itu Islam? Sekarang kita lagi ditanya sama pengarang nih, mahwal Islam, apa itu Islam? Jawabannya jawaban simpel. Karena ini kan kita kan ini kitab untuk pelajar-pelajar madrasah. Al-Islamu huwa, Islam itu adalah ittiba'u ma ja'a sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Islam itu adalah mengikuti apa-apa yang datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah semua yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Cuma kan kadang-kadang penafsirannya doang beda. Ending-endingnya mah satu. Cuma dari cara pemahaman aja beda. Ya kan, sayur asem Jakarta sama sayur asem Bogor sama gak? Ya. Beda. Kalau sayur asem Bogor rada manis, Jakarta rada kecut. Bener kan? Cuma intinya apa? Sayur asem. Cuma beda-beda pemahaman di dalam masaknya. Ada kacangnya pada utuh, Bogor kita ayam kacangnya pada utuh, kacang tanah digodok bareng-bareng. Kalau kita kan enggak. Kalau kita dikupas kacangnya, kalau misalnya kalau sama kulit-kulit itu semua masuk. Ente lari ke Cirebon, sayur asemnya beda. Jadi macam-macam. Tapi intinya apa? Di juga. Begitu juga di dalam Islam. Perbedaan di dalam Islam nggak masalah. Yang penting apa? Allahnya satu, nabinya Nabi Muhammad. Udah. Kiblatnya satu, Qurannya sama. Di dalam pemahaman berbeda itu nggak masalah. Di dalam pemahaman kalau berbeda itu nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting kita terima perbedaan, jangan kita jadikan apa? Untuk bahan permusuhan. Udah gitu dong. Baru dari Islamnya beda, nggak masalah. Kalau kita beda Tuhan aja nggak boleh berantem. Udah Tuhan, kita mah yang bukan Muslim nggak masalah, jangan berantem. Jangan berantem. Jadi di dalam beda pemahaman di Islam itu hal yang lumrah. Imam mazhab berbeda-beda pendapat nggak masalah. Yang penting apa? Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Selama masih ada rujukannya itu bagus. Rujukan kita mungkin Imam Syafi'i di dalam sholat, di dalam ibadah semua Imam Syafi'i. Yang lain mungkin ada Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, nggak masalah. Yang penting ingat, lo mesti ada rujukan. Yang repot udah berbeda, nggak ada rujukan, nggak mau ngikutin omongan ulama, nafsirin ilmu, nafsirin ayat, nafsirin hadis, semuanya pakai hawa nafsu. Ini yang bahaya antaranya. Tapi akhirat jadi linglung dia. Mau ke Imam Malik, mau ngapain lu sono lu? Mau ikutin ajaran gue nggak mau tanggung jawab. Yang ikut sama saya tanggung jawab di hadapan Allah. Ke Imam Syafi'i, enggak lu bukan atba Syafi'i, lu bukan pengikut Imam Syafi'i, jangan ikut-ikut kemari. Entar di sana nggak ada tanggung jawab dia. Dia mengandalkan ilmunya, dia mengandalkan kebisaannya. Seakan-akan ini mazhab bukan agama. Kan kalau kita enak kita ngikut Imam Syafi'i. Ntar kita nanti di akhirat yang tanggung jawab siapa? Imam Syafi'i. Itu tinggal ngikut imam. Saya sholat cara engkau, saya puasa cara engkau, saya semua ibadat cara engkau. Beres. Nah, kalau kita mau cari sendiri dalil Quran, dalil hadisnya, dalil ijma ulama, kiasnya kita nggak bisa. Istinbat pengambilan hukum di dalam Al-Quran kita nggak bisa, nggak punya kononnya gitu, nggak punya aturannya. Bacanya aja nggak bisa, apalagi aturannya. Hadis kita nggak bisa ambil. Hadisnya taunya an-nadzafatu. Ala kulli hal. Jadi seperti itu. Jadi al-Islam adalah huwa ittiba'u ma jaa sayyiduna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti
apa-apa yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di dalam Al-Quran dibilang apa? Ja'akum an-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datangnya dari Rasul fakhuzuhu, ambil. Apa-apa yang datangnya dari Rasul itu ambil. Karena kalau udah datangnya dari Rasul nggak ada yang buruk, semuanya baik, semuanya baik-baik. Makanya lihat Al-Quran ada sebagian ayatnya ini menunjukkan apa? Tips untuk kesehatan. Contoh, makanlah kalian, minumlah kalian, jangan sampai berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang-orang yang berlebihan. Ini menunjukkan ya di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tips untuk kesehatan. Lo mau makan, jangan sampai berlebihan. Lo mau minum, jangan sampai berlebihan. Kalau udah berlebihan kagak bagus. Apapun itu yang namanya israf, berlebihan tidak bagus. Sifatnya israf bahkan katanya apa? Wa yukrahu fil ma'i haitsu asyrafa walau minal bahril kabir tarafa. Dimakruhkan ente israf di dalam air walaupun ente adanya di dalam laut. Kita kan nggak boleh berlebihan nih, kita pakai keran di sini nih, air kita kocorin, cepuar, utuhnya dikit tapi bukanya sampai keluar. Boleh nggak? Boleh. Jangankan di keran, lo di laut lagi, lo di pantai nih, lo mau wudu, jangan israf. Lo bayangin di laut, kira-kira air berkurang nggak di laut? Air lo wudu nih, kira-kira air berkurang nggak? Nggak bakal berkurang. Lo wudu se-RT lagi. Nggak boleh, makruh. Padahal di mana? Laut tempatnya air. Kalau keran di sini lo buka jatuh, kemana tahu airnya kebuang. Laut. Yukrahu fil ma'i haitsu asyrafa walau minal bahril kabir tarafa. Disunahkan 3, lu 8 kali, lu 9 kali, makruh. Tanpa ada hajat, tanpa ada sebab. Jadi ma ja'akum 'anir rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasul ente ambil, dan yang dilarang oleh Rasul jauhin. Jadi gampang caranya untuk selamat dunia akhirat. Yang datangnya dari Rasul ambil, kerjain, amalin. Yang dilarang sama Rasul jauhin, lo tinggalin udah. Kalau lo udah ikutin begitu enak, hidup lo jadinya aman, nyaman, tenang, nggak ada beban, nggak ada hisab, nggak ada pikiran, udah beres. Jadi itu dia. Jadi Islam adalah mengikuti apa yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajtinabu manaha anhu wa hadzar, dan menjauhi apa-apa yang dilarang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hadzar, hadzar tinggalin. Jadi jangan ente balik, yang dilarang dikerjain, yang datang dari Rasul ditinggalin.